Oke guys, kita ketemu lagi di Watu Sodong, wisata alam yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Ini tempat wisata yang salah satu sebagai tempat destinasi yang ada di Banjarnegara sebagai tujuan wisata. Ini sebelum masa pandemi COVID-19, dulunya tempat ini ramenya bukan main. Tapi sekarang sepinya bukan main ya. Karena apa? Karena ini pengelolaannya, karena kemarin sempat lockdown ya, sehingga para pengunjung yang ke tempat ini ya libur semuanya. Sampai sekarang, ini sekarang tanggal 15 bulan September 2020 ya. Ternyata masih sepi juga. Ini tempat wisata Watu Sodong yang ada di Desa Glembang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Ini ada tulisannya ya. Ku tunggu dirimu di Bukit Watu Sodong. Ya, wisata alami yang ada di sekitar kita. Untuk naik ke sini butuh tenaga ya, tetapi nggak begitu berat sih, karena cuma 50 meter lah untuk naik ke sini, sehingga ya bukan hal yang melelahkan lah, cukup ringan untuk datang ke sini. Ini bersama dengan Pak Badrudin, seorang guru biologi, guru apa? Geografi ya, lulusan geografi di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto. Ini akan tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dengan Pak Badrudin. Pak Badrudin, ini di sini kok dikenal dengan istilah Watu Sodong? Begitu banyaknya batu bebatuan yang ada di tempat ini, yang begitu besar dan menjulang tinggi, padahal di sekitar daerah sini itu kan nggak ada gunung berapi ya. Kira-kira itu batunya itu dari mana? Itu Pak. Yang jelas yang dinamakan dengan Watu Sodong itu karena falsafahnya mengatakan batu-batu ini banyak yang kelihatan menjuluk ke arah samping dan tidak terkesan tidak rata dengan yang lain. Asal dari batu ini barangkali mungkin secara teori itu ini merupakan sebuah batu penyusunan bumi ya, penyusun dari lapisan kulit bumi ya, dimana bisa terjadi seperti ini diakibatkan karena adanya pengaruh perubahan pada sebuah iklim, cuaca ya, dan serta mungkin perubahan-perubahan bentuk-bentuk tenaga-tenaga pembangun dari bumi bentuk yang lain, kayak atau misalnya adanya sebuah hujan sangat bisa berpengaruh terhadap pengikisan sebuah wilayah, yang pada akhirnya wilayah tersebut itu akan mengalami hal yang seperti begini ya. Selain hujan juga berpengaruh dari sebuah sinar matahari, pemanasan matahari juga akan mempengaruhi terjadinya sebuah pelapukan pada sebuah kulit bumi barangkali ya. Tanah pun juga akan mengalami hal yang sama, ketika terjadi sebuah pemanasan yang tinggi akan mengalami sebuah tingkat kekeringan. Tingkat kekeringan itu akan mempengaruhi terhadap tingkat mudahnya tanah tersebut akan bergeser dari tempat satu ke tempat yang lain, yang mungkin barangkali juga akan mengakibatkan hal yang seperti ini. Ya, ini adalah kemungkinan beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah tempat akan bisa berbeda dengan tempat yang lain, bergantung pada kondisi suhu setempat ya, dan juga faktor cuaca juga akan termasuk berpengaruh terhadap faktor-faktor perubahan daripada sebuah wilayah. Ini kira-kira terjadinya sudah beberapa puluh tahun atau ratusan tahun sehingga bisa terjadi kejadian yang seperti ini, Pak. Ya, barangkali mungkin ini ya, kalau saya sendiri nggak tahu ya jawabannya. Berarti harus melalui pertama, penelitian ya, iya. penelitian ilmiah ya. Kalau kita melihat batuan yang kita lihat ini adalah batuan penyusun bumi yang sudah merupakan batuan yang sudah tersusun beratus dan bahkan ribuan tahun yang lalu ya. Ya mungkin saatnya
bahkan ribuan tahun yang lalu, ya. Sehingga kita bisa melihat bentuk batuan-batuan yang ini merupakan batuan yang sudah matang, ya. Iya. Sudah mengeras, artinya seperti itu. Berbeda dengan bentuk-bentuk batu yang mungkin akan mudah kita pecah, ya. Mudah kita pecah, ya, itu adalah bentuk batuan-batuan yang boleh dikatakan usianya lebih muda dari batuan yang seperti ini. Terbukti kenapa saya katakan batuan ini lebih tua dari batu-batu yang saya sebutkan tadi, terbukti dengan berbagai bentuk keadaan cuaca yang terjadi di alam sekitar ini. Ternyata batu ini masih tetap alami, ya. Nah, inilah, Ya, jadi batunya beda ya Pak ya dengan batu yang ada di kali di sungai itu ya Pak ya. Ini adalah Apakah mungkin batu yang ada di sungai itu merupakan pengikisan dari batu-batu yang di sini Pak ya? ya, Karena di sini ada kelihatan batu yang cukup keras, ini ada yang batu keras itu ya. Seolah-olah ini adalah tumpukan-tumpukan dari serpihan bahan batu apa gimana Pak itu? ya, mungkin seperti itu, ya. Barangkali yang pertama disampaikan itu benar, serpihan dari beberapa batu-batu penyusun kulit bumi ini, ya. Nah, kerak bumi ini, dan bisa kita sampaikan bahwa batu itu tersusun oleh gumpalan mungkin, ya, kita kalau memprediksikan bahwa batu itu bisa terbentuk oleh karena hasil dari pemadatan magma. Ya, yang kala itu mungkin, ya, pada saat itu seperti itu, dari magma yang mengalami pemadatan seperti hal yang dapat kita lihat seperti ini, ya. Juga batu merupakan juga partikel-partikel penyusun dari bumi ini, sehingga mungkin akan bisa kita katakan bahwa batu itu terbentuk oleh karena tadi saya sampaikan seperti itu. Di samping itu juga mungkin juga ada faktor-faktor pembentuk yang lain, ya, yang lain yang saya rasa saya kurang dapat memahami juga, ya. Maklum karena sekarang saya mulainya bahasa Indonesia, jadi ilmunya mungkin berbeda dengan guru geografi yang lain, ya. Intinya harus melalui uji laboratorium sekali, untuk Pak. memastikan Pak ya. Iya, betul sekali. Siapa bersalah pasti akan mendapatkan akibatnya, dan siapa yang benar maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu kebahagiaan. Manusia yang tidak bisa menghitung amal dirinya sendiri, dialah yang nanti akan menyesal, dialah nanti yang akan rugi. Karena apa? Karena sekian waktu dia berbuat kebaikan atau keburukan, dia tidak bisa memahami. Dan ketika terlihat di sebuah jendela amalmu, maka di situ engkau akan menyesal. Oh, begitu banyaknya amal kebusukanku, begitu banyaknya amal kejelekanku. Disitulah engkau baru merasa diri. Hai manusia, jagalah dirimu agar selalu hisablah dirimu. Hitunglah amal ibadahmu, hitunglah amal kejelekanmu. Manakah yang termasuk amal-amal pengabdian kepada Tuhan? Jangan sekali-kali engkau menjadi manusia-manusia penderita, manusia-manusia pendosa yang hanya menjadikan dirinya menjadi bahan dari api neraka. Engkau adalah manusia yang sudah dikaruniai akal pikiran, dikaruniai hati untuk selalu menjaga hatimu, menjaga akalmu, menjaga nafsumu. Hai manusia, engkau adalah pemimpin, engkau adalah khalifah. Untuk siapa khalifah itu? Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk seluruh masyarakatmu, termasuk adalah makhluk-makhluk yang ada di sekelilingmu.
Jagalah dirimu, jangan sampai engkau menjadi manusia-manusia pendusta. Janganlah engkau sampai menjadi manusia-manusia pendosa. Karena Aku yang ada di sekitarmu, karena Aku yang ada di sekelilingmu sangat mengingatkan kepadamu agar engkau menjadi manusia-manusia yang bisa memahami sebenarnya apa tujuan manusia dicipta oleh Sang Maha Pencipta. Sekaranglah waktunya agar kita bisa melihat bagaimana diri kita untuk selalu diberi kenikmatan ini untuk kita manfaatkan di waktu-waktu sekarang dan waktu-waktu yang akan datang. Begitu hitamnya diri ini, begitu putihnya diri ini, semuanya tergantung dari perbuatan kita semua.